Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Fitri Haryani. Saat ini saya merupakan dosen program studi S1 Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Modern. Mata kuliah Fisika Modern merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS yaitu sebesar 3 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori. Fisika Modern merupakan mata kuliah yang mempelajari pokok-pokok bahasan mulai dari konsep munculnya era fisika modern hingga radioaktivitas dan teknologi baru di bidang fisika modern. Secara lebih mendetail, pokok-pokok yang dipelajari diantaranya definisi kerangka acuan dan gerak relatif, transformasi Galileo, interferometer Michelson-Morley, transformasi Lorentz, postulat Einstein, efek Doppler relativistik dari cahaya, radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, gelombang de Broglie, ketidakpastian Heisenberg, dualisme gelombang, mekanika gelombang Schrödinger, model atom Thomson, Rutherford dan Bohr, energi transisi menurut model atom vektor, efek Zeeman, model atom mekanika kuantum, fungsi gelombang elektron pada model atom mekanika kuantum, peluruhan unsur radioaktif, serapan sinar gamma, dan umur paru unsur radioaktif. Pembahasan mata kuliah ini secara sistematis bertujuan untuk mahasiswa supaya dapat menjelaskan konsep teori, hukum-hukum fisika atau physics content knowledge secara mendalam, khususnya pada kajian fisika modern yang mendasari bahan kajian pada kurikulum fisika SMA. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan untuk mahasiswa dapat menerapkan konsep dan prinsip relativitas serta teori kuantum dalam paradigma fisika modern. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang diantaranya yaitu bidang pengajaran yang akan saya uraikan melalui 3 aspek, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Bagian pertama yaitu Delivery, cara penyampaian materi perkuliahan dari dosen kepada mahasiswa. Materi pembelajaran yang saya sampaikan mengacu pada rencana pembelajaran semester yang telah dibuat dan disampaikan pada awal pertemuan saat kontrak perkuliahan. Mata kuliah Fisika Modern menunjang pencapaian profesi lulusan, khususnya sebagai calon pendidik fisika dan peneliti fisika. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yaitu sebagai berikut. Mata kuliah Fisika Modern menunjang capaian pembelajaran lulusan PLO 1, yaitu menguasai konsep fisika, pola pikir keilmuan fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran fisika di sekolah dan pendidikan lanjut yang selanjutnya diuraikan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Secara lebih detail, selanjutnya diuraikan menjadi 12 sub capaian pembelajaran mata kuliah dalam 14 kali pertemuan sebagai berikut. Total pertemuan yaitu 16 kali, diantaranya 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Materi perkuliahan ini mengacu pada bahan kajian mata kuliah sebagai berikut. Selanjutnya, diuraikan menjadi materi-materi sebagai berikut. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada sumber ilmiah, baik fisik maupun digital, yang berkaitan dengan kompetensi pembelajaran. Referensi utama yang saya gunakan yaitu Concepts of Modern Physics 6th edition yang ditulis oleh Arthur Beiser. Selain itu, saya juga menggunakan buku Teori Relativitas Khusus yang ditulis oleh Dwi Teguh Raharjo
dosen rekan tim teaching pada mata kuliah Fisika Modern pada tahun 2022. Pembelajaran pada mata kuliah Fisika Modern dilaksanakan dengan model pembelajaran Student Centered Learning, di mana model ini berpusat pada mahasiswa yang dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam menumbuhkan pengetahuan, sikap perilaku, serta kemandirian untuk mencapai kompetensi yang direncanakan. Selama kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan diantaranya case method, project team-based, diskusi, tanya-jawab, dan ceramah. Case method merupakan metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam memahami konsep dan teori melalui analisis pemecahan kasus atau masalah. Dalam case method, mahasiswa ditantang untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan situasi kompleks yang mereka temui dalam dunia nyata. Team-based project merupakan metode pembelajaran berbasis proyek di mana para mahasiswa diajak untuk melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi melalui masalah yang diajukan sebagai langkah awal. Salah satu bentuk case method yang diterapkan yaitu pada materi radioaktivitas. Mahasiswa diminta untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kasus bencana nuklir di Fukushima dan Chernobyl. Selain itu, mahasiswa juga berperan sebagai tim yang mendukung proyek pembangunan dan perkembangan radioaktif di Indonesia melalui PLTN dan penerapan di bidang kesehatan. Sedangkan team-based project yang dikerjakan oleh mahasiswa adalah melalui analisis pemanfaatan teknologi di bidang fisika modern. Demikian bentuk delivery yang diterapkan dalam pengajaran. Selanjutnya, bagian kedua dari DIA adalah interaction. Interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam penyampaian materi pembelajaran. Bentuk interaksi dalam mata kuliah Fisika Modern yaitu interaksi secara langsung melalui tatap muka di dalam kelas. Hal ini dapat dari interaksi saat tanya jawab serta berdiskusi saat penyampaian materi maupun saat diskusi tugas mahasiswa. Interaksi kedua yaitu interaksi tidak langsung yang dilakukan melalui media pembelajaran e-learning pada Universitas 11 Maret maupun melalui WhatsApp Group, selanjutnya Google Docs, Concept Board, dan platform online lainnya sebagai bentuk interaksi pasca perkuliahan di kelas. Demikianlah bentuk interaction yang saya terapkan dalam pengajaran. Selanjutnya, bagian terakhir dari DIA adalah assessment. Assessment adalah penilaian dari proses dan hasil pembelajaran mahasiswa. Kriteria dan bobot penilaian yang saya lakukan meliputi aktivitas partisipatori sebesar 30%, hasil proyek sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Demikianlah penjabaran tentang delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah Fisika Modern. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Fisika Modern. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk keinginan dan kebutuhan masing-masing. Ini sudah cukup kan? Terima kasih. Oke, hari ini kita absen dulu. Bersatu, Mas Fatah, Mas Riza, Jadi
Mas Usman. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang materi lanjutan yang sudah teman-teman pelajari kemarin. Oke, ada apa aja itu? Orbit utama dulu, orbital, magnetik, spin, ya kan? Kemarin sudah belajar tentang spin, LS coupling juga sudah. Nah, hari ini kita akan belajar last chapter, yaitu nuclear transformation. Sebenarnya ini adalah pendahuluan untuk mata kuliah pendahuluan fisika inti. Dan kita adalah mengenai peluruhan radioaktif. Teman-teman nanti bisa menganalisis mengenai peluruhan radioaktif dan juga memformulasikan waktu paro dari suatu atom. Oke, ada berapa itu? 5. Ada 5 yang akan kita bahas: peluruhan radioaktif, waktu paro, deret radioaktif, peluruhan alfa, peluruhan beta, dan juga peluruhan gamma. Tetapi untuk hari ini kita hanya akan fokus ke peluruhan radioaktif dan juga waktu paro. Mungkin teman-teman ada yang nggak asing ya dengan istilah radioaktif. Ada yang tahu gitu? Tidak stabil. Tidak stabil, iya. Tidak stabil. Ada lagi? Memancarkan radiasi, jelas ya karena namanya radioaktif. Jadi dia akan bersifat emitting radiation ketika ketika dia mengalami peluruhan. Di sini saya memberikan satu gambaran. Zat radioaktif itu seperti apa sih? Kenapa sih harus ada atau muncul zat radioaktif? Saya memberikan gambaran ada atom yang terdiri dari inti atom yang terdiri dari proton dan juga neutron. Kita sudah tahu ya. Nah, proton dan neutron itu adalah dua subatomik, partikel subatomik yang memiliki muatan yaitu proton, sedangkan neutron tidak memiliki muatan. Akibatnya, ketika kedua subpartikel atomik tersebut berada dalam satu yang disebut dengan inti atom, kalau positif jelas dia akan mengalami namanya apa teman-teman? Gaya elektrostatis, karena dia kan partikel positif atau gaya listrik, ya kan? Sifatnya apa gaya listriknya? Tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak. Kenapa tolak menolak? Muatannya sama. Sedangkan neutron tidak mengalami gaya listrik. Sedangkan proton dan neutron juga tidak mengalami gaya listrik karena dia tidak memiliki muatan untuk neutron. Nah, ada namanya strong force. Strong force ini adalah gaya ikat inti, sehingga yang menyebabkan suatu atom itu stabil. Ada namanya gaya ikat inti. Nah, gaya ikat inti ini ternyata nilainya 100 kali lebih besar daripada daripada gaya listrik. Iya. Tetapi ada catatannya, short range force. Artinya dia hanya terjadi pada jarak yang pendek. Kalau jarak yang terlalu lebar antara tiap proton dan juga proton ataupun neutron, proton dan neutron, akibatnya apa? Dia akan menjadi lemah. Di sini adalah gambaran ketika kedua proton ini berada pada long range atau berada pada jarak yang jauh, strong force-nya akan menjadi 0. Jadi total force yang dia miliki hanya gaya listrik. Kira-kira menurut teman-teman, long range itu atau long distance antara proton dan juga proton neutron ataupun neutron itu terjadi pada inti atom yang nomornya banyak atau sedikit? Yang long range banyak. Karena kan kalau banyak kan artinya ya jarak antara inti subpartikel inti dengan subpartikel yang lainnya itu akan jauh. Nah, berakibat terhadap apa? Nah, ini ya teman-teman, berakibat pada ini ketika gambar yang di atas adalah jumlah inti yang sedikit atau proton dan neutronnya sedikit, maka dia akan memiliki gaya ikat yang kuat dan juga gaya listrik yang lebih kecil, ya kan?
lebih kecil daripada gaya ikat inti. Sedangkan untuk inti yang memiliki jumlah proton dan juga neutron yang banyak, maka dia kategorinya adalah long range, atau nilai daripada gaya ikat intinya itu akan sama dengan gaya ikat inti yang terjadi pada jumlah proton dan neutron yang sedikit, ya kan, karena dia hanya terjadi pada short range saja, long range tidak, sehingga nilainya akan sama dengan yang jumlahnya sedikit tetapi gaya listriknya lebih besar, yang berakibat pada apa teman-teman? Gaya ikat intinya nggak kuat sehingga inti akan cenderung lepas atau meluluh, sehingga dikatakan bahwa jumlah atau zat radioaktif itu kebanyakan yang nomor atomnya besar, 46. Tapi teman-teman, tidak hanya itu, kita tahu bahwa karbon itu juga ada isotop yang sifatnya radioaktif. Ketika apa? Ketika intinya tidak stabil. Nah, ini adalah isotop. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat bacanya gimana itu? Bagian ini 12C6. Elemennya apa berarti itu? Elemen atomnya apa? Karbon. 12 itu menunjukkan massa. Dan 6 itu menunjukkan atom. Teman-teman tahu bahwa massa suatu atom itu terkonsentrasi di mana, teman-teman? Di inti pusat, betul. Sehingga nomor massa itu adalah jumlah antara proton dan neutron. Oleh karena itu, kalau atomic number itu sama dengan jumlah proton yang dimiliki oleh karbon, sehingga protonnya sama dengan 6 dan neutronnya 12 kurangnya 6. Nah, sekarang teman-teman, saya memberikan dulu di situ zat radioaktif dari suatu elemen itu akan muncul dari salah satu isotop yang ada di karbon di situ. Helium dulu ya. Ada helium 3 dan juga helium 4. Saya berikan dulu bahwa kalau sifatnya jumlah proton atau jumlah intinya itu sedikit, maka stabil atom yang stabil atau dikatakan stabil ketika perbandingan proton dan neutronnya 1:1. Tapi kalau untuk massive atau yang sifatnya jumlah intinya itu banyak, proton neutronnya kayak tadi kita sampaikan cenderungan dari zat radioaktif, maka atom stabilnya perbandingan antara neutron dan proton itu 3:2. Kira-kira dari helium 3 dan helium 4 yang gambarnya ada di situ, helium 3 itu berapa protonnya, teman-teman? 2. Neutronnya berapa itu? 1. Helium 4 protonnya berapa? 2. Neutronnya 2. Yang nggak stabil ya kan? 3. Karena perbandingan proton dan neutronnya 2:1. Atau neutron protonnya 1:2. Oke, sekarang untuk karbon. Kira-kira dari isotop 12C6 sama 13C6, 14C6 yang nggak stabil yang mana? 13C6 dan 14C6. Oke. Nah, sekarang kalau bahaya, yang boleh ya, yang berbahaya bagi tubuh adalah yang sifatnya pengion. Sifat pengion itu yang merubah atom. Siapa itu? Alfa. Yang sifatnya pengion, makanya ionizing radiation itu berbahaya untuk tubuh. Tetapi untungnya Tuhan menciptakan partikel itu dengan sangat baik ya. Kertas aja udah bisa langsung stop. Tapi bahaya sekali kalau sampai kena tubuh. Ya, itu bisa mengubah struktur sel DNA pada tubuh. Oke. Ada beberapa besaran yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah activity atau aktivitas radioaktif yang kita simbolkan dengan R. Itu R. Tetapi kalau di beberapa buku yang lain, mungkin teman-teman akan melihat ada besarannya A karena activity. Ya, jadi tidak perlu bingung, boleh A, boleh R. Gimana, setuju nggak dengan jawabannya Mas Eri?
Setuju ya. Oke, ini kita sudah tahu ya. Kayaknya teman-teman juga masih ingat ya. Nah, pertanyaan yang ketiga 34,77 34,8 Q4 oke, jadi tetap boleh ya. Wes.id/11-06 kita akan bagi jadi 6 kelompok ya. Kita akan bagi jadi 6 kelompok. Saya sudah memberikan instruksi di situ teman-teman. Jadi setelah kita UNS.id/11-06 atau teman-teman bisa masuk ke kelas C ini bukan diskusi 11 Mei 2024 ya. Teman-teman bisa masuk ke sini. Ketemu udah buka? Sudah bisa ya. Oke, masuk ke di sini teman-teman. Teman-teman akan diskusikan secara berkelompok. Kita akan mencari. Saya sudah memberikan beberapa paper teman-teman untuk teman-teman diskusikan mengenai impact daripada radioaktif ya, radioaktif. Oke teman-teman, jadi nanti teman-teman akan menyampaikan opening statement maksimal 3 menit untuk tiap kelompok. Opening statement harus kuat untuk menjadi pembuka supaya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dari kelompok 3 Dubai. Dalam kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan statement terkait dampak positif dari radio. Mari kita eksplorasi lebih lanjut bagaimana teknologi ini dapat terus berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good statement. Selanjutnya kelompok 2 dan 3 silakan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kami dari kelompok 2. Baik, sepertinya Silakan. Kan meskipun penurunan radioaktif memiliki beberapa dampak positif seperti pada bidang kedokteran yang dibilang oleh kelompok positif tadi untuk diagnosis dan terapi, serta dalam industri untuk keperluan radiografi dan penanganan karbon, kita juga mengabaikan berbagai resiko dan konsekuensi negatif yang menyertainya. Dan paparan radiasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sel dan DNA yang dari nuklir. Kebanyakan ada uranium sisa peluluhannya itu. Apakah sudah ada penanganannya? Oke, baik. Terima kasih.
fatalita bahwa limbah radioaktif adalah zat dan bahan bekas serta alat-alat yang telah terkena radioaktif dalam kegiatan nuklir. Nah, zat radioaktif serta bahan bekas tersebut selanjutnya menjadi limbah dan tidak digunakan lagi. Bahan bekas tersebut dapat berupa bahan padat dan juga bahan cair yang lain. Inti radioaktif itu semuanya memiliki pertimbangan masing-masing ya. Kita bahkan tahu batan itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 2000 berapa? 7 atau 6 ya, saya lupa. Oh, ini di bawah 2010 sudah ada. Artinya apa? Indonesia sebenarnya sudah bersiap untuk mempersiapkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tetapi memang masih banyak pertimbangan. Dengan apa? Indonesia adalah negara daerah yang rawan bencana. Itu yang faktor utama. Jepang pun sebenarnya rawan bencana sekali. Tapi mereka berani untuk menggunakan nuklir karena memang listrik yang dihasilkan teman-teman dibandingkan dengan energi terbarukan seperti panel surya dan lain-lain efektif. Demikianlah video pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.